Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Laudia Story, kali ini, Karanganyar digemparkan oleh sebuah kasus yang membuat bulu kuduk merinding. Sebuah warung rawon yang tampak biasa di pinggir jalan ternyata menyimpan rahasia kelam. Siapa sangka, daging yang disajikan di warung itu bukan daging sapi seperti yang dikira, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, daging manusia, yang ternyata berasal dari pelanggannya sendiri. Di sebuah sudut jalan kecil di daerah Karanganyar, berdiri sebuah warung sederhana yang setiap harinya tak pernah sepi pengunjung. Plang kayu bertuliskan, "Rawon Bu Sumi," menggantung di depan, terlihat biasa saja. Namun siapapun yang pernah mencicipinya tahu bahwa rasa rawon buatan Sumi berbeda dari yang lain. Kuahnya kental, dagingnya empuk, dan aroma rempahnya begitu menggoda. Dari pagi hingga larut malam, warung itu selalu ramai, menjadi tempat favorit para sopir, pegawai, bahkan warga sekitar yang ingin menikmati sepiring nasi hangat dengan rawon yang melegenda. Sumi, wanita berusia sekitar 40 tahun, dikenal ramah dan rajin. Setiap pagi ia sudah sibuk di dapur sejak subuh, memotong daging, menyiapkan bumbu, dan menata meja dengan senyum hangat. Tak ada yang menyangka bahwa di balik wajah teduhnya, tersembunyi beban hidup yang berat. Ia hidup seorang diri setelah ditinggal suami yang meninggal karena sakit beberapa tahun lalu. Untuk bertahan, ia membuka warung kecil itu, mengandalkan kemampuan memasak yang diwariskan dari ibunya. Dan hasilnya, usahanya berkembang pesat. Dalam waktu singkat, warung sederhana itu menjadi legenda di kalangan warga. Salah satu pelanggan setianya adalah Darto, seorang pria parubaya yang bekerja sebagai sopir angkutan. Hampir setiap malam ia makan di sana. Sumi mengenalnya dengan baik, Darto sering bercanda, kadang membayar lebih, bahkan sesekali membantu menurunkan karung beras atau kayu bakar untuk Sumi. Banyak yang mengira hubungan mereka cukup akrab. Tak jarang warga melihat mereka mengobrol hingga larut malam setelah warung tutup. Semua tampak wajar. Tak ada yang curiga sedikit pun, sebab hubungan keduanya terlihat seperti dua orang sahabat lama yang saling memahami. Namun, suasana hangat itu perlahan berubah. Beberapa minggu terakhir, tetangga sekitar memperhatikan bahwa Sumi tampak berbeda. Ia sering terlihat lelah, matanya sayu, dan kadang melamun lama di depan warung kosong. Bau dari dapurnya pun mulai aneh. Biasanya aroma rempah yang menggugah selera, kini berganti dengan bau menyengat yang sulit dijelaskan. Beberapa pelanggan sempat menyinggungnya, tapi Sumi hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin bumbunya terlalu lama dimasak." Malam itu, suasana warung terasa tenang. Hanya ada beberapa pelanggan yang masih duduk menikmati rawon hangat. Darto datang seperti biasa, memesan dengan wajah lelah. Tak ada yang aneh, hanya percakapan ringan seperti malam-malam sebelumnya. Namun, itulah malam terakhir warga melihat Darto. Esok harinya, ia tidak muncul lagi di pangkalan, dan keluarganya mulai khawatir. Hari berganti minggu, dan kabarnya tak juga ditemukan. Istrinya melapor ke polisi, mengatakan bahwa suaminya terakhir terlihat di warung milik Bu Sumi. Sementara itu, Sumi tetap membuka warung seperti biasa. Ia menyambut pelanggan dengan senyum yang sama, meski di matanya ada sesuatu yang berbeda, seperti rasa takut yang ia sembunyikan di balik kesibukannya. Orang-orang masih berdatangan, masih memuji kelezatan rawon buatannya, tanpa tahu bahwa di balik dapur itu, sesuatu telah berubah. Hingga suatu pagi, seorang pemasok bahan makanan yang datang lebih awal mencium aroma tidak biasa dari arah dapur belakang. Ia menatap pintu yang setengah terbuka, dan matanya sempat menangkap sesuatu yang aneh. Potongan daging besar yang tergantung di kail, warnanya tak mirip daging sapi seperti biasanya. Ia tak berkata apa-apa saat itu, hanya memutuskan untuk segera pergi. Namun, kabar itu pelan-pelan menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai ke telinga aparat desa. Warga mulai curiga. Bagaimana bisa warung sekecil itu sanggup menyediakan daging dalam jumlah banyak setiap hari, padahal harga daging di pasar sedang naik tajam? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan.
Tapi Sumi tetap tenang, tetap memasak seperti biasa. Tak ada yang tahu, di balik setiap kepulan asap hitam dari wajan besar itu, tersimpan rahasia yang kelak akan mengguncang seluruh Karanganyar. Warung rawon yang dulu dikenal karena kelezatannya, perlahan menjadi sumber misteri. Dan tanpa disadari oleh siapapun, kisah yang mengerikan baru saja dimulai. Hari-hari berlalu setelah hilangnya Darto. Awalnya, warga mengira ia hanya pergi ke luar kota untuk bekerja, seperti yang sering ia lakukan sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Telepon genggamnya tak aktif, dan keluarganya tak menerima kabar apapun. Istri Darto, yang sudah resah, akhirnya mendatangi warung Bu Sumi untuk menanyakan langsung. Dengan wajah datar, Sumi hanya menjawab singkat, "Oh, Pak Darto semalam memang ke sini, tapi cuma sebentar. Katanya mau ke Solo." Jawaban itu terdengar meyakinkan, tapi entah mengapa, tatapan matanya saat itu terlihat gugup dan tak tenang. Warga yang mendengar kabar hilangnya Darto mulai membicarakannya. Nama Bu Sumi pun ikut disebut-sebut, karena ia adalah orang terakhir yang melihat Darto malam itu. Namun, karena reputasinya baik dan sudah dikenal bertahun-tahun, tak ada yang berani menuduh. Sumi tetap berjualan seperti biasa. Setiap pagi ia menyiapkan dagangan, memotong daging, menumis bumbu, dan menyapa pelanggan dengan senyum yang tampak tulus. Tapi di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang berubah. Ia jarang tidur, terlihat mudah tersentak setiap kali mendengar suara keras, dan beberapa kali menutup warung lebih cepat dari biasanya. Sementara itu, keluarga Darto semakin panik. Polisi mulai menyelidiki, menelusuri jejak terakhir keberadaannya. Dari keterangan saksi, Darto memang terlihat makan di warung Bu Sumi malam itu sekitar pukul 9. Tapi anehnya, tak ada seorang pun yang melihatnya keluar dari warung setelah itu. Salah satu tukang ojek yang biasa mangkal di depan jalan mengatakan, lampu warung tetap menyala hingga lewat tengah malam, padahal biasanya Sumi sudah tutup pukul 10. Seiring penyelidikan berjalan, warga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewat. Salah satu pemasok daging menceritakan bahwa Bu Sumi jarang lagi membeli daging dari pasar dalam beberapa minggu terakhir. Padahal stok warungnya tetap banyak. "Saya kira dia punya pemasok baru," kata sang pemasok saat diwawancarai polisi. Tapi ketika ditelusuri, tak ada catatan transaksi dengan pemasok lain manapun. Dari hari ke hari, aroma dari dapur warung itu semakin aneh. Seorang pelanggan pernah berbisik pada temannya, rawonnya tetap enak, tapi aromanya sekarang beda. Namun, karena rasa masakannya masih lezat, orang-orang mengabaikan perasaan aneh itu. Tak ada yang berani berpikir lebih jauh. Sampai akhirnya, sebuah kejadian kecil membuka jalan menuju kebenaran. Suatu sore, seorang anak kecil yang bermain di belakang warung menemukan sesuatu yang mencurigakan di dekat tong sampah, seutas kain sobek dengan noda gelap yang tak biasa. Ia membawa potongan kain itu pulang, dan ibunya langsung mengenalinya. Kain itu mirip dengan baju yang terakhir kali dikenakan Darto saat ia pergi. Ibu itu melapor ke ketua RT, dan tak lama kemudian polisi kembali turun tangan. Sumi tampak tenang ketika polisi datang untuk memeriksa warungnya. Namun, ketika petugas meminta izin untuk melihat dapur belakang, wajahnya seketika berubah pucat. Ia sempat melarang dengan alasan dapurnya berantakan, tapi polisi tetap bersikeras. Saat pintu kayu tua itu dibuka, udara di ruangan langsung terasa pengap. Ada aroma tajam yang menusuk hidung, bercampur bau bumbu yang kuat. Di sudut ruangan, terlihat ember besar berisi potongan daging mentah yang sebagian sudah berubah warna. Petugas hanya saling pandang tanpa berkata apa-apa. Mereka segera membawa sampel untuk diperiksa. Beberapa warga yang ikut menyaksikan proses itu mulai ketakutan. Sebagian menutup hidung, sebagian lainnya berdoa dalam hati. Mereka tak tahu, potongan daging yang terlihat di sana bukan sekadar bahan masakan biasa. Sore itu, warung Bu Sumi resmi ditutup sementara. Garis polisi dipasang mengelilingi dapur, dan warga dilarang mendekat.
Berita tentang penemuan daging mencurigakan langsung menyebar cepat di media sosial dan grup WhatsApp warga. Karanganyar mendadak gempar. Nama, Warung Rawon Bu Sumi, yang dulu terkenal karena kelezatan, kini berubah jadi buah bibir penuh ketakutan. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium yang keluar beberapa hari kemudian jauh lebih mengejutkan. Daging yang ditemukan di warung tersebut bukan daging sapi. Analisis menunjukkan, itu adalah daging manusia. Temuan itu membuat seluruh kota seakan berhenti sejenak. Warga tak bisa percaya bahwa wanita yang dikenal ramah dan keibuan itu mungkin saja menyimpan rahasia paling mengerikan di balik dapur sederhananya. Polisi segera menjemput Sumi untuk diperiksa lebih lanjut. Saat dibawa dengan mobil patroli, wajahnya tertunduk, tanpa kata. Di sekeliling, warga hanya terpaku dalam diam, menyaksikan dengan rasa tak percaya. Tak ada lagi tawa dan aroma rempah yang menggoda dari warung itu. Yang tersisa hanyalah bau anyir, garis polisi, dan bisikan ketakutan di antara warga Karanganyar yang masih tak sanggup memahami bahwa seseorang yang mereka kenal dan percayai bisa menyimpan sisi gelap yang begitu mengerikan. Setelah hasil pemeriksaan laboratorium keluar, suasana kantor polisi Karanganyar berubah mencekam. Para penyidik saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka baca. Laporan forensik dengan tegas menyebutkan bahwa sampel daging dari dapur warung Bu Sumi mengandung serat dan struktur jaringan manusia. Tak ada lagi keraguan, warung yang selama ini dikenal sebagai tempat makan ternak di kota kecil itu ternyata menyajikan sesuatu yang tak seharusnya disantap manusia. Kabar itu cepat menyebar. Dalam hitungan jam, wartawan dan warga berbondong-bondong datang ke lokasi. Polisi pun memperketat penjagaan. Pagi itu, garis kuning kembali dipasang, menutup seluruh area warung. Tak ada lagi aroma sedap yang biasa tercium dari dapur Sumi. Yang tersisa hanyalah bau anyir dan gosip menakutkan yang beredar di antara warga. Sumi dibawa ke kantor polisi dengan wajah pucat dan langkah gemetar. Awalnya ia menolak semua tuduhan. Dengan suara terbata, ia berkata, "Itu pasti salah, Pak. Saya tidak tahu menahu soal daging itu." Namun, penyidik yang sudah berpengalaman tahu bahwa ada yang disembunyikan. Mereka memeriksa rumahnya, menelusuri catatan pembelian bahan masakan, hingga menemukan sesuatu yang janggal. Tidak ada transaksi pembelian daging sapi selama hampir 1 bulan terakhir, padahal warungnya tetap buka dan penuh setiap hari. Di ruang interogasi, penyidik mencoba menekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung emosinya. "Bu Sumi, Anda bilang Darto ke Solo. Tapi saksi terakhir melihat dia di warung Anda malam itu. Kemana dia setelah makan?" Sumi terdiam lama, menatap kosong ke meja. Tangannya gemetar, keringat dingin menetes di pelipis. Ia mengusapnya cepat, tapi suaranya tak keluar. Polisi kemudian menunjukkan potongan kain yang ditemukan di tong sampah belakang warung, kain dengan bercak gelap yang sudah kering. Salah satu penyidik dengan nada pelan berkata, "Ini kain baju Darto." Keluarganya mengenali. "Anda mau bilang apa sekarang?" Air mata Sumi menetes pelan. Tapi bukan karena iba, melainkan ketakutan yang ia tahan selama berhari-hari. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Saya tidak bermaksud itu kecelakaan." Namun sebelum pengakuan itu lengkap, penyidik meminta keterangan tambahan dari warga sekitar. Beberapa tetangga menceritakan bahwa beberapa malam sebelum Darto hilang, mereka mendengar suara ribut dari arah dapur warung. Suara piring pecah, teriakan samar, dan langkah tergesa-gesa di tengah malam. Saat mereka mencoba mendekat, lampu dapur langsung dimatikan. "Saya kira hanya tikus jatuh, jadi tidak saya perhatikan," ujar salah satu warga. Polisi kemudian membawa tim forensik untuk pemeriksaan lanjutan di lokasi. Di bawah lantai dapur, mereka menemukan jejak noda kering yang telah berusaha dibersihkan. Wajah para petugas berubah tegang. Tak lama kemudian, tim menemukan sebuah pisau besar di balik tumpukan karung beras, masih dengan sisa bercak gelap di ujungnya. Semua bukti mengarah ke satu kesimpulan,
bahwa Darto kemungkinan besar tewas di warung itu, malam ketika ia terakhir kali datang. Ketika polisi menunjukkan bukti-bukti itu kepada Sumi, ia tak lagi mampu menahan tangis. Tubuhnya lemas, suaranya pecah di tengah ruang pemeriksaan. Saya takut, Pak. Saya tidak tahu harus apa waktu itu. Saya tidak sengaja, katanya dengan nada parau. Namun, penyidik belum berhenti di situ. Mereka ingin tahu lebih jauh, apa yang sebenarnya terjadi malam itu, dan mengapa Sumi sampai melakukan hal sejauh itu. Di luar kantor polisi, warga sudah berkumpul. Ada yang menatap dengan iba, ada yang marah, ada pula yang hanya diam dengan wajah tak percaya. Warung yang dulu menjadi kebanggaan warga kini berubah menjadi simbol ketakutan. Banyak yang tak sanggup melewati jalan itu lagi, apalagi mencium aroma rawon yang dulu menggoda. Sore itu, penyidik mengumumkan hasil awal kepada publik. Mereka menyatakan bahwa telah ditemukan bukti kuat bahwa korban Darto tewas di lokasi dan potongan jasadnya diduga diolah di dapur warung tersebut. Suara reporter televisi bergema di layar-layar, membawa kabar ini ke seluruh penjuru Karanganyar. Kota kecil itu mendadak menjadi sorotan nasional. Namun, penyidik tahu, kebenaran penuh masih belum terungkap. Apa yang membuat seorang wanita sederhana seperti Sumi tega melakukan hal mengerikan itu? Apakah benar hanya karena panik? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini? Pertanyaan itu kini menghantui semua orang, dan jawabannya akan terungkap dalam pengakuan mengejutkan yang terjadi di bab berikutnya. Sore itu, ruang interogasi Polres Karanganyar terasa sunyi. Di depan meja logam dingin, Sumi duduk menunduk, kedua tangannya terikat longgar di pangkuan. Wajahnya pucat, mata bengkak karena menangis semalaman. Di hadapannya, dua penyidik duduk diam, menatapnya lekat-lekat. Setelah beberapa menit hening, salah satu dari mereka memulai percakapan dengan suara tenang namun tegas. Bu Sumi, kami sudah tahu semua yang terjadi. Tapi kami ingin dengar langsung dari Anda. Malam itu, apa yang sebenarnya terjadi antara Anda dan Darto? Sumi menarik napas panjang, menatap lantai, lalu mulai bercerita dengan suara gemetar. Malam itu, dia datang seperti biasa, Pak. Tapi malam itu berbeda. Dia mabuk, baunya keras sekali. Saya sudah bilang jangan datang kalau dalam keadaan seperti itu. Tapi dia malah marah. Katanya saya sombong, katanya saya sudah lupa siapa yang dulu sering bantu waktu warung sepi. Air mata Sumi menetes, jatuh ke meja. Dia mulai bicara kasar, lalu mulai mendorong saya. Saya takut. Penyidik membiarkannya melanjutkan tanpa memotong. Sumi terisak pelan sebelum melanjutkan, saya ambil pisau yang ada di dekat tungku. Saya hanya ingin menakuti, tapi dia terus mendekat. Saya dorong, dia malah menarik tangan saya. Dan entah bagaimana, pisau itu menancap di dadanya. Ruangan hening. Hanya suara langkah penyidik yang berjalan pelan mengitari meja. Sumi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya tidak tahu harus apa, Pak. Saya panik. Saya berusaha menolong, tapi darahnya banyak sekali. Saya menangis, saya menyesal. Tapi waktu itu saya hanya berpikir, kalau orang tahu, saya pasti dipenjara. Saya sendirian, saya takut. Salah satu penyidik menatapnya serius. Dan setelah itu, apa yang Anda lakukan dengan jasadnya? Pertanyaan itu membuat tubuh Sumi kaku. Ia diam cukup lama, lalu perlahan berkata dengan nada lirih. Saya sembunyikan di dapur. Saya tutup dengan kain dan karung. Tapi, setiap kali lihat, saya ketakutan. Saya tak bisa tidur. Lalu esoknya, saya berpikir, bagaimana kalau baunya membuat orang curiga? Saya potong. Pak. Penyidik terdiam, menahan emosi. Lalu, tanya mereka pelan. Lalu saya masak. Jawabnya pelan, nyaris tak terdengar. Saya pikir kalau dimasak, tidak akan ada yang curiga. Saya bodoh, saya jahat.
Saya tidak tahu kenapa bisa berpikir sejauh itu. Ia menangis terseduh, suaranya pecah. Di luar ruangan, para petugas lain hanya bisa menghela napas berat. Tak ada yang menyangka bahwa wanita sederhana yang mereka kenal dari warung kecil di pinggir jalan bisa sampai melakukan hal seperti itu. Semua yang mendengarkan pengakuan itu terdiam lama. Sumi terus berbicara di sela tangisnya, mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa setiap malam ia dihantui wajah Darto dalam mimpi. Saya tidak tidur tenang sejak malam itu, Pak. Saya dengar suara piring jatuh, saya dengar langkah orang dari dapur. Kadang saya merasa Darto masih ada, menatap saya dari sudut warung. Saya tahu saya salah, saya tahu saya berdosa besar. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Polisi hanya bisa mencatat setiap kata. Mereka tak ingin mempermalukan, tapi hukum harus berjalan. Semua bukti telah mendukung pengakuan itu. Di akhir pemeriksaan, Sumi menunduk dan berbisik. Saya mohon, jangan benci saya, Pak. Saya hanya manusia yang tersesat. Berita tentang pengakuan ini langsung menjadi sorotan nasional. Media menyebutnya sebagai kasus paling mengerikan di Karanganyar sepanjang tahun. Warung rawon Bu Sumi resmi disegel permanen. Warga sekitar berbondong-bondong datang bukan untuk membeli, tapi untuk melihat dengan mata kepala sendiri tempat tragedi itu terjadi. Sore itu, saat Sumi dibawa keluar dengan borgol di tangan, langit Karanganyar mendung pekat. Wajahnya tak lagi terlihat tegar seperti dulu. Ia berjalan perlahan melewati kerumunan warga yang menatap dengan berbagai perasaan. Takut, marah, iba, dan tak percaya. Seorang ibu berbisik pelan, siapa sangka orang sebaik dia bisa melakukan itu. Namun, bagi sebagian orang, yang paling menakutkan bukanlah apa yang telah terjadi, tapi bagaimana semua itu bisa disembunyikan begitu lama. Sebab tidak ada yang tahu pasti, berapa lama rahasia itu sudah tersimpan di balik aroma rawon yang selama ini mereka kagumi. Sejak berita itu pecah ke publik, suasana Karanganyar berubah drastis. Warung rawon Bu Sumi yang dulu jadi kebanggaan warga kini ditutup rapat dengan garis polisi berwarna kuning yang melintang di depan pintunya. Plang kayu bertuliskan, rawon Bu Sumi, kini lusuh, dibiarkan tergantung begitu saja, menjadi saksi bisu dari tragedi yang membuat seluruh kota terdiam dalam ketakutan. Warga yang dulu antre setiap siang kini memilih berjalan memutar jauh hanya untuk menghindari lewat depan warung itu. Di malam hari, jalanan di sekitarnya sepi. Tak ada lagi tawa pelanggan, tak ada suara sendok beradu dengan piring. Yang tersisa hanyalah desiran angin dan suara jangkrik yang seolah membawa kembali bayangan masa lalu. Butini, tetangga warung yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter, mengaku tak lagi bisa tidur nyenyak sejak kejadian itu. Kalau malam saya sering dengar suara kayak orang masak dari arah dapur itu, katanya dengan suara pelan saat diwawancarai wartawan. Padahal warungnya udah disegel polisi. Saya kadang takut buka jendela. Cerita serupa juga datang dari warga lain. Ada yang mengaku mencium aroma daging terbakar di tengah malam, ada pula yang merasa seperti mendengar seseorang memanggil nama Darto di kejauhan. Berita ini menyebar cepat ke seluruh daerah. Wartawan dari berbagai stasiun televisi datang meliput. Mereka menayangkan ulang rekaman polisi saat menemukan potongan daging di dapur warung itu. Masyarakat yang menonton dari rumah hanya bisa terdiam. Sebagian menutup wajah, sebagian lagi menatap layar dengan rasa ngeri bercampur iba. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dikenal ramah bisa sampai berbuat sejauh itu? Komentar salah satu pemirsa. Sementara itu, keluarga Darto masih berduka. Istrinya, yang sejak awal tak pernah menyerah mencari suaminya, hanya bisa menangis saat polisi menyampaikan hasil akhir penyelidikan. Ia menolak berbicara di depan media, hanya berujar lirih. Saya tidak mau dendam, tapi saya tidak akan pernah bisa melupakan. Kata-kata itu membuat banyak orang tersentuh. Sebab di balik tragedi yang begitu mengerikan, masih ada luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Di sisi lain,
Warga Karanganyar mulai mempertanyakan bagaimana hal seperti ini bisa terjadi tanpa ada yang menyadarinya. Para tokoh masyarakat mengadakan doa bersama di sekitar lokasi, memohon ketenangan bagi arwah korban dan pengampunan bagi pelaku. Lampu-lampu kecil dipasang di sekitar warung, menandakan rasa belasungkawa dan harapan agar kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi. Namun, ketakutan itu belum hilang. Ada rasa was-was yang tertinggal di hati warga setiap kali mencium aroma masakan daging. Warung-warung di sekitar bahkan kehilangan banyak pelanggan. Orang-orang jadi berhati-hati, bertanya dari mana asal daging yang mereka beli. Bayangan tentang rawon busumi seolah menjadi luka kolektif bagi seluruh kota. Di televisi, berbagai ahli psikologi dan kriminologi mulai membahas kasus ini. Mereka mencoba menjelaskan mengapa seseorang yang tampak normal bisa berubah menjadi pelaku kejahatan yang begitu ekstrim. Sebagian menyebut karena tekanan hidup dan trauma, sebagian lagi percaya ada unsur ketidaksadaran yang membuatnya kehilangan kendali. Tapi apapun penjelasannya, satu hal pasti, rasa aman warga telah hilang. Sementara itu, di balik jeruji besi, Sumi hanya bisa menatap kosong ke langit-langit ruang tahanan. Ia jarang bicara, jarang makan, dan setiap malam selalu terbangun ketakutan. Dalam pikirannya, suara Darto masih terdengar memanggil namanya dari dapur. Ia tahu tak ada jalan kembali. Apa yang sudah terjadi tak bisa dihapus, dan penyesalan hanya datang ketika segalanya sudah terlambat. Kini, warung itu telah menjadi tempat yang dihindari. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi membuka kembali. Beberapa tahun mungkin akan berlalu, tapi cerita tentang rawon busumi akan tetap hidup di ingatan warga Karanganyar, sebagai kisah nyata yang mengajarkan bahwa di balik senyum ramah dan aroma masakan, bisa saja tersembunyi kegelapan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan bagi warga, setiap kali mereka melewati jalan itu, aroma rawon tak lagi membawa rasa lapar, melainkan rasa takut yang tak akan pernah benar-benar hilang. Hari berganti minggu, dan nama Sumi masih menjadi pembicaraan di setiap sudut Karanganyar. Di warung kopi, di pasar, hingga di sekolah-sekolah, semua orang masih membicarakan kasus yang mengguncang kota kecil itu. Namun, bagi Sumi sendiri, waktu seolah berhenti. Sejak hari pertama ia ditahan, hidupnya tak lagi sama. Setiap malam ia terjaga, duduk di sudut sel sempit yang dingin, memeluk lutut sambil menatap kosong ke lantai. Di antara kesunyian penjara, penyesalan menjadi teman yang paling setia. Kadang ia berbicara pelan pada dirinya sendiri, seperti berbicara dengan bayangan Darto. Aku tak bermaksud sungguh. Aku hanya takut, bisiknya lirih, matanya sembab. Di setiap sudut ruang tahanan itu, Sumi merasa kehadiran seseorang. Seolah ada suara langkah, ada tatapan dari kegelapan. Para sipir sering melihatnya menangis tanpa suara, atau tiba-tiba berteriak di tengah malam. Ia seakan tak bisa lepas dari dosa yang terus menghantui. Dalam salah satu pemeriksaan terakhir, Sumi sempat berkata kepada penyidik dengan nada tenang tapi hampa, "Saya pikir waktu itu saya bisa menipu semua orang dengan menutupi perbuatan saya. Tapi ternyata yang paling sulit ditipu adalah diri sendiri. Setiap hari, hati saya sendiri yang menghukum." Kata-kata itu menampar banyak orang yang mendengarnya. Ia tak lagi membela diri, tak lagi mencari alasan. Hanya mengakui bahwa rasa takut telah menuntunnya pada jalan yang paling gelap. Sementara itu, masyarakat mulai perlahan mencoba melupakan. Garis polisi di depan warung sudah dilepas, tapi bangunan itu tetap dibiarkan kosong. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan tulisan, "Rawon busumi," masih samar terbaca, seperti bekas luka yang enggan hilang. Beberapa warga sempat berencana merobohkan warung itu, namun setiap kali ada yang mencoba, selalu ada hal aneh yang terjadi, mesin rusak, pekerja mendadak sakit, atau peralatan tiba-tiba hilang. Hingga akhirnya, mereka menyerah. Warung itu dibiarkan berdiri seperti monumen bisu dari sebuah tragedi. Bagi keluarga Darto, hidup pun tak pernah kembali seperti semula.
Istrinya sering mengunjungi makam suaminya dengan membawa bunga dan air doa. Ia berkata, "Saya tidak ingin dendam. Saya hanya ingin tenang. Semoga Allah memberi ampunan bagi suami saya, dan juga bagi dia." Kalimat itu menyentuh hati banyak orang, membuat warga sadar bahwa dari tragedi sekejam apapun, masih ada ruang untuk memaafkan. Beberapa bulan kemudian, kasus ini resmi ditutup setelah Sumi dijatuhi hukuman panjang. Di ruang sidang, ia berdiri dengan pakaian tahanan, wajahnya tertunduk. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Tidak ada air mata yang keluar dari matanya kali ini, hanya napas panjang yang bergetar. Saat keluar dari ruang sidang, seorang wartawan sempat bertanya, "Apakah ibu menyesal?" Ia berhenti sejenak, lalu menjawab pelan, "Penyesalan tidak mengubah apapun. Tapi saya berharap, tidak ada lagi orang yang menutupi kesalahan dengan dosa yang lebih besar. Karena akhirnya, semua kebohongan akan kembali menghantam diri sendiri." Kalimat itu menjadi tajuk utama di banyak media. Masyarakat memetik pelajaran besar dari kisah ini. Tentang bagaimana rasa takut dan kebohongan bisa menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Tentang bagaimana amarah yang tak terkendali dapat berubah menjadi penyesalan seumur hidup. Kini, setiap kali nama Sumi disebut, orang tak lagi hanya berbicara tentang tragedi mengerikan itu. Mereka juga mengenangnya sebagai pengingat bahwa kejujuran, betapapun menyakitkan, tetap lebih ringan daripada dosa yang disembunyikan. Dan bahwa hidup yang sederhana, tanpa tipu daya, jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat yang lahir dari kejahatan. Di malam hari, ketika jalan di depan warung itu kembali sunyi, kadang terlihat cahaya redup dari balik jendela yang sudah retak. Warga bilang, mungkin itu hanya pantulan lampu kendaraan. Tapi bagi sebagian orang, cahaya itu seolah datang dari hati yang sedang menebus dosa, dari seorang wanita yang pernah tersesat, dan kini mencoba berdamai dengan bayangan masa lalunya. Kisah ini menjadi penutup dari tragedi paling kelam di Karanganyar. Sebuah pelajaran bahwa manusia bisa terperosok sedalam-dalamnya ketika dikuasai oleh rasa takut dan amarah. Dan bahwa setiap rahasia gelap, sebesar apapun disembunyikan, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terungkap. Pemirsa setia Laudia Story, dari kisah nyata yang baru saja kita dengarkan, kita belajar satu hal yang sangat dalam, bahwa kejahatan tak selalu datang dari wajah yang menyeramkan, dan dosa tak selalu dimulai dengan niat jahat. Kadang, semuanya berawal dari rasa takut, dari keputusan kecil yang diambil dalam panik, dan berubah menjadi jurang yang menelan segalanya. Sumi bukan sosok sempurna. Ia hanyalah wanita sederhana yang berjuang untuk hidup, namun membiarkan ketakutan dan amarah mengambil alih akalnya. Dari satu kesalahan, lahirlah kebohongan demi kebohongan. Ia mencoba menutupi kegelapan dengan cara yang lebih gelap, hingga akhirnya tak ada lagi jalan keluar. Dan ketika semuanya terungkap, yang tersisa hanyalah penyesalan. Penyesalan yang tidak akan pernah bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Kisah ini mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia, sekecil apapun itu, selalu meninggalkan jejak. Jejak yang akan kita tapaki kembali di kemudian hari, entah sebagai balasan atau pembelajaran. Tidak ada kebohongan yang selamanya tersembunyi. Cepat atau lambat, kebenaran akan muncul dengan caranya sendiri. Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada situasi sulit. Ada saat di mana kita takut, terpojok, merasa tidak punya pilihan. Tapi di saat-saat itulah hati kita diuji. Apakah kita memilih jalan jujur yang mungkin menyakitkan, atau jalan singkat yang tampak mudah namun berakhir pada kehancuran? Karena setiap pilihan punya akibat, dan setiap dosa yang ditutupi hanya menunda penderitaan yang lebih besar. Warga Karanganyar, dan kita semua yang mendengar kisah ini, diingatkan kembali bahwa hidup tidak bisa dijalani tanpa nurani. Bahwa seberapa berat pun masalah kita, kekerasan dan kejahatan tidak pernah menjadi jalan keluar. Lebih baik kita meminta tolong, berbicara, atau berdiam diri dalam penyesalan yang jujur, daripada menutupi kebenaran dengan darah dan kebohongan. Dan di balik semua itu,
Ada juga pelajaran tentang ampunan. Tentang bagaimana istri almarhum Darto memilih untuk tidak membalas dendam, tapi memaafkan. Bukan karena melupakan, tapi karena menyadari bahwa kebencian tidak akan membawa ketenangan. Sikap seperti inilah yang menunjukkan bahwa bahkan di tengah tragedi, masih ada cahaya kebaikan yang menyala. Setiap manusia pernah berbuat salah. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita menghadapi kesalahan itu. Apakah kita berani mengakuinya, memperbaikinya, dan belajar darinya? Atau justru menutupinya hingga kesalahan kecil berubah menjadi bencana besar? Sumi telah memilih jalan yang salah, dan seluruh hidupnya menjadi bukti bahwa menutupi dosa hanya akan membuatnya semakin dalam. Untuk para pendengar dan penonton Laudia Story, semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita selalu menjaga hati dan pikiran. Jangan biarkan amarah, dendam, atau rasa takut menguasai diri kita. Karena sekali saja kita menuruti bisikan gelap itu, hidup kita bisa berubah selamanya. Dan bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup, mari gunakan waktu yang ada untuk berbuat baik, memaafkan, dan memperbaiki kesalahan sekecil apapun. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian dan penyesalan. Jangan pernah lupa, kejujuran mungkin menyakitkan di awal, tapi selalu menyelamatkan di akhir. Sedangkan kebohongan mungkin terlihat aman, tapi cepat atau lambat akan membawa kita pada kehancuran. Jadi, marilah kita jadikan kisah ini sebagai cermin, agar kita tidak hanya menilai Sumi, tapi juga melihat ke dalam diri sendiri. Karena setiap manusia memiliki sisi gelap, namun hanya mereka yang berani menghadapinya yang akan menemukan cahaya. Terima kasih telah menyimak kisah nyata ini bersama kami di Laudia Story. Semoga cerita ini membawa pelajaran berharga, bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan kita bahwa hidup dan nurani harus berjalan seimbang. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya yang tak kalah menggetarkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak orang bisa belajar dari kisah nyata penuh makna ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dan perlindungan selalu menyertai langkah kita semua.